Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asronin Aldi, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Salam dan bahagia. Nah, pada tugas 21.A.9 koneksi antar materi modul 21, saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Muhammad Mujib dan pengajar praktik Bapak Indra. Nah, pada kali ini kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi sebagai profil pembelajaran yang mengakomodir pembelajaran, kebutuhan belajar siswa, yang mengharuskan guru mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa. Mengutip dari Tomlinson, pada pembelajaran diferensiasi berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran diferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid-murid akan bisa lebih belajar dengan efektif. Nah, selanjutnya, diferensiasi penerapan pembelajaran di kelas terdapat dalam 3 hal. Pertama, diferensi konten, yaitu berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid-murid. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Kemudian diferensiasi produk, hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid. Ada 3 identifikasi kebutuhan murid yang harus kita lakukan. Pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Nah, kita lihat kesiapan belajar murid. Pertama, ada bersifat mendasar, bersifat transparan, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, cepat. Ini kita ambil dari The Equalizer. Selanjutnya, kita lihat dari minat murid. Nah, ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, mencocokkan. Mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Kemudian koneksikan. Menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Kemudian jembatani. Jembatani maksudnya di sini, jembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Dan terakhir, memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi belajar murid. Yang berikutnya kita lihat profil belajar murid. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, lingkungan, pengaruh budaya, gaya belajar, multiple intelijensi. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru. Nah, pertama kita lihat dari Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya pemikiran Ki Hajar Dewantara ada merdeka belajar. Merdeka belajar itu berarti
merdeka atas diri sendiri. Bakat dan minat murid tersebut harus merdeka untuk berkembang sesuai dengan perkembangannya. Konsep ini dibawa oleh Ki Hajar Dewantara untuk bangsa ini dengan harapan yang sangat besar dan tidak digerus oleh perkembangan zaman serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan di Indonesia. Kemudian kita lihat dari nilai dan peran guru penggerak. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan yaitu Tut Huri Handayani. Guru menghargai potensi yang dimiliki murid. Maka seorang guru haruslah mampu untuk melihat keberagaman, tingkat intelektual, bakat, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kecepatan belajar murid yang berkebutuhan khusus, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik yang dimiliki. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh murid-murid sangat cocok sekali diterapkan dalam proses pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.